Baik, izin mulai ya, Ibu. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih pada semangat gak nih jam terakhir? Iya, di sini kita akan pulang. Jadi sebelum pulang kita belajar matematika dulu ya. Nah, jadi di sini Ibu harapkan aktifan kalian. Jadi nanti setiap aktifan kalian, Ibu akan mencatatnya jadi poin. Nah, nanti poin yang paling banyak di akhir pelajaran akan mendapatkan hadiah. Pada mau hadiah nggak? Mau. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pelajaran matematika kita hari ini yaitu ada Statistika. betul, statistika. Kita akan mempelajari ukuran pemusatan data. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat memahami konsep dari ukuran pemusatan data. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan dan menjelaskan rumus dari mean, median, dan modus. Nah, apa itu mean, median, dan modus? Nanti akan kita bahas bersama. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal terkait ukuran pemusatan data dalam berbagai konteks. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan dan memverifikasi hasil perhitungan ukuran pemusatan data. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah coba aplikasi GeoGebra-nya? Udah, Bu. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, nanti kita eksplor lagi GeoGebra-nya untuk perhitungan statistika. Selanjutnya, sebelum kita ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat gak apa itu data? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh angkat tangan. Data itu apa sih? Oke, Aura boleh. Hasil atau rumusan kesimpulan dari apa yang telah kita kumpulkan dari orang, dari jalanan. Oke, kumpulan informasi yang kita dapatkan ya. Nah, betul banget. Jadi data adalah kumpulan informasi nih atau fakta yang nantinya itu dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, angka itu tersebut biasanya dinotasikan dengan huruf X. Jadi data itu biasa dinotasikan dengan huruf X. Contohnya yaitu ada jumlah siswa di masing-masing kelas dan juga tinggi badan siswa di kelas. Misalkan tinggi badan Retno itu 160 cm. Nah, berarti tinggi badan Retno itu disebut sebagai X1 atau data ke-1. Nanti ada nih tinggi badan Yasmin 165 cm. Berarti tinggi badan Yasmin kita sebut sebagai X kedua atau data kedua gitu. Nah, materi kita hari ini adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menunjukkan pusat atau kecenderungan sentral dari sekelompok data. Nilai ini nantinya akan membantu kita untuk memahami pola atau tren dalam data yang kita amati. Jadi kalau misalnya kita mau mencari ukuran pemusatan data, kita memerlukan apa nih berarti? Data. Betul, kita memerlukan data untuk kita lihat nih gimana pola atau trennya nantinya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan data kita bisa lakukannya dengan survei. Nah, sesuai instruksi ibu-ibu kemarin, boleh kalian keluarkan handphonenya. Handphone lalu klik link yang sudah ibu kirimkan di grup. Kalian bisa mengisi surveinya. Nanti Sebentar, Bu. iya. Sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Surveinya ada 5 pertanyaan. Nah, survei ini tidak mempengaruhi nilai kalian ya. Jadi bisa diisi dengan data kalian yang sebenarnya. Ada bermacam-macam. Ada jumlah saudara kandung, ada warna, ada jam olahraga, ada hobi favorit, dan juga makanan favorit. Nah, kalian bisa pilih satu. iya, pilih satu ya. Kalian bisa isi selama 5 menit. Nanti ibu tunggu, oke? Silakan isi ya. Aku belum pernah coba. Ya, kapan-kapan. Ini warna-warna favorit biru. Iya, kamu itu kenapa sih? Aku juga biru, mama lah. Ada untuk merah. Ada telur. Iya, telur. Tapi Belum bisa pilih 2. Aku pilih sushi. Banyak. berapa jumlah saudara kandung? Hah? Kamu 2. Kandung. Kamu 2. Iya sama. Memang dihitung ditanya. Enggak tahu. Ada yang mau ditanya?
Enggak aku. Kalau saudara kandung kakak atau adiknya? Oh. Iya. Ada berapa? Oke. Satu aja. Dagang mikir dulu. Satu aja udah cukup. Iya, ya. jangan olahraga. Nol. Kalau ada nol sih gua olahraganya. Aku ya 3 lah, seminggu 4 deh. Seminggu bisa seminggu. Wah, ibu Jara pasti 7 ini 7 jam. Itu 24 jam. Ibu Jara pelari sekarang. Kacau. Oh, iya. Apri. Kemarin gitu. Udah kirim. Nah, kirim Bu. Mantap ya. Kalau berdua. Iya, Tadi kita ketemu Fauzan ya. Cuman gue takutnya soalnya takut salah. Soalnya rambut dia udah potong kan. Nggak bakal ditontonin dulu. Oke, sudah pada isi semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, di sini kita bisa langsung lihat hasil surveinya ya. Kita sekarang memindahkan hasil surveinya ke tabel yang sudah ibu buat di papan biar lihatnya itu lebih enak ya. Di sini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faisal ya? Faisal. 10. Oke. Berarti udah isi semua ya. Sekarang kita pindahin. Kalian kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Yang dua saudara, ada berapa siswa yang mempunyai dua saudara? 5 respon. Iya, betul. Lalu ada satu saudara, 3. satu lagi, 3 saudara, 2. oke, 3 saudara, 2. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Jam olahraga. Oke, yang 2 jam ada berapa? 3. 3. Lalu 4 jam, 3. lalu 5 jam, 3. satu lagi, 3 jam 1. 3 jam 1. Oke, 3 jam 1. Kita next lagi. Oke. Warna favorit apa nih? Red ya? Rednya ada berapa? 3. Lalu blue-nya 3. apa lagi? Green 3. ada. Kamu ada? Yellow 1. Merah. Ih, yellow ya? Yellow 1. Beda beda. Bukan biru. Yang keempat ada makanan. Ih, siapa yang suka martabak? Darah. Wih, martabak banyak yang milih. Martabak, kedong telur. Ini. Saya di fotonya martabak manis. Apaan mau Ya, telur? apa enak ya, semua enak. Enak. Martabak 5 ya. Iya. Lalu Ramen Ramen 3. tiga. Banget mahal. Baik yang murah. sushi 1. Oh, iya. Indomie ramen. Oh, aja sih. Yes. Sebelah Sebelah mine. Oh iya deh. Oh, bukan. Ini martabak. Oke. Hati. Untuk yang hobi karena nggak muat kita tulis 42 aja ya datanya ya. Iya. Kita lihat nih dari 4 dan. keempat data yang udah kita dapetin. Kita fokus dulu coba ke data jumlah saudara deh yang paling utama. Dari data ini apa yang bisa kalian dapetin nih? Dari data jumlah saudara. Ada yang menyusul? Apa misalkan kita bisa lihat apanya dari data ini? Apa Faisal? Tidak ada anak tunggal. Tidak. Iya betul betul. Oh, Tidak ada anak tunggal betul. Kok itu yang nomor saudara nggak ditulis? Ah, ada.
Karena nggak ada yang nol. Sebentar. Iya, karena tidak ada yang memilih. Oh nggak ada. Ini 0 saudara tadi. Ada satu lagi ya tadi ya 0 saudara. Iya. 0. 0 sisa. Nah. Apa tadi? Tidak ada anak tunggal. Ada lagi? Yang paling banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak dua Yang saudara. mana? Yang paling banyak Dua saudara. dua saudara. Oke, ada lagi? Yang paling tunggal. Sedikit. Udah tadi. Oh iya. Udah. Yang paling banyak Dua. 2 saudara. Yang paling dikit siapa tadi? Nol. Nol saudara. Nol saudara. Kan udah di atas. Kan udah di atas. Nih, Paling dikit berarti Kamu 3. ada sama-sama. yang paling dikit ya 0 saudara. 2 saudara ada berapa jumlahnya? 5. 5. Yang 0 saudara? 0. Udah ada lagi? Jumlahnya Ibu. Jumlah apanya nih? Jumlah data. Jumlah semua datanya. Ada berapa? 10. Iya, betul. Jumlah data aja ya. Jumlah data sama dengan 10. Ada lagi nggak nih? Udah? Oke. Nah, jawaban ini kita keep dulu. Nanti kita bahas lagi setelah kita selesai membahas materi kita hari ini. Oke? Kita lanjut dulu nih ke materi kita. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu ada 3. Ada rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan juga nilai yang paling sering muncul nih atau modus. Kita ke yang pertama dulu. Rata-rata adalah, boleh tolong dibacakan Nila? Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Ya, rata-rata dilambangkan dengan X bar. Jadi kan kalau data tadi X ya. Kalau data tadi X, kalau rata-rata dia X, selalu di atasnya ada garis lurus di atasnya. Dibacanya adalah X bar. Nah, langsung saja ke contohnya. Hitunglah rata-rata jumlah saudara kandung berdasarkan hasil survei tadi. Berarti dengan data ini, data jumlah saudara kandung, kita akan mencari nih berapa rata-ratanya. Nah, di sini Ibu menggunakan visual ya. Jadi dari tabel tadi, tabel yang atas kita pindahkan ke dalam bentuk visualnya. Kita lihat. Yang 0 saudara dulu, ada nggak siswa yang memiliki 0 saudara? Ada. Tidak ada, berarti ini dihapus. Yang memiliki 1 saudara ada? Ada. Ada berapa? 3. Ada 3. Berarti kita tambahin. Ini kan ada 1 ya? Oh. Ini 1. Jadi yang gambar yang berkerudung pink ini itu digambarkan sebagai saudaranya atau adiknya atau kakaknya. Nah, yang di sebelahnya ini digambarkan sebagai siswanya atau si peserta didiknya ya, kitanya gitu. Ada 3 ya, berarti 1, 2, 1 lagi. 3. Terus yang 2 saudara tadi ada 5. 5. Wah, banyak nih yang 2 saudara nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 saudara 2, ada 2. 1, 2. Nah, oke, jadi konsep dari si rata-rata ini adalah kita mau membagi, ini kan datanya saudara ya, jumlah saudara kandung. Jadi kita mau membagi setiap saudara atau semua saudara di sini ke masing-masing peserta didik, ke masing-masing siswanya sama rata gitu. Jadi misalkan satu siswa itu harus punya jumlah saudara yang sama. Itu konsep dari si rata-ratanya. Berarti di sini kita menjumlahkan yang berkerudung pink ini, anak kecil berkerudung pink, dibagi dengan kalian yang dibagi dengan siswanya yang figur cewek ini. 1, berarti yang pink ada berapa? Boleh bantu? Tolong hitung. Yang berkerudung pink 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 ya. Berarti 19 kita bagi dengan siswanya, dibagi dengan kalian. Ada berapa? 10. Iya, dibagi 10. Hasilnya adalah 1,9. Nah, jadi rata-rata dari data jumlah saudara kandung di
kelas 8A adalah 1,9. Nah, kenapa rata-rata itu boleh koma? Karena dia tuh bukan data aslinya gitu. Jadi nggak apa-apa dia bentuknya desimal gitu. Dari rata-rata ada yang mau ditanyakan dahulu? Tidak. Tidak? Oke. Nah, dari visual tadi, penjelasan ibu tadi bisa kita generalisasikan nih. Jadi, rumus dari rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kalau tadi kan jumlah seluruh saudaranya, karena tadi kita mencarinya data saudara, dibagi dengan banyaknya data, dibagi dengan peserta didik atau dibagi dengan siswanya gitu. Jadi banyaknya data. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait rumusnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke ukuran yang kedua, yaitu nilai tengah. Coba tolong dibacakan, Dwi. Nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Nah, Jika jumlah boleh lanjutkan. data ganjil, median adalah nilai tengahnya. Yang kedua, jika jumlah data benar, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Ya, jadi untuk nilai tengah atau median ini dia ada dua ketentuan ya. Misalnya ada dua cara. Kalau misalkan jumlah datanya itu ganjil, maka yang diambil ada nilai tengahnya. Jika jumlah datanya itu genap, maka yang diambil rata-rata dari dua nilai tengahnya. Nah, ini seperti apa? Kita langsung saja ke contohnya nih, biar lebih mengerti. Hitunglah median dari data jam olahraga per minggu berdasarkan hasil survei kita sebelumnya. Nah, yang ini kita lihat data yang jam olahraga per minggunya. Median tadi datanya diurutkan atau tidak? Urutkan. Diurutkan. Berarti di sini agar mempermudah kita untuk melihat data tengahnya yang mana, kita membuat listnya dulu nih. Kita list satu-satu. Yang 2 jam ada berapa siswa? 3. Berarti 2,2,2. Lalu 4 jam ada 3. 1, 2, 3. Lalu 5 jam ada 3. dan 3 jam ada 1. Nah, kalau kayak gini bisa langsung dicari nggak? 2. Udah, susutin dulu ya. Dari yang terkecil. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 5. Nah, nilai tengah berarti kita harus mencari tengah-tengahnya dari data ini yang mana? Caranya, kita harus memasangkan data pertama ke data yang paling akhir. Jadi data pertama ke paling akhir. Nah, kalau misalkan sudah dipasangkan, bisa langsung dicoret aja. Data yang kedua ke data yang kedua paling akhir. Gitu. Lalu juga begitu juga untuk yang ketiga, berarti maju lagi di depannya, ketiga paling akhir. Lalu data keempat paling akhir. Nah, dia kan di tengahnya ada 2 nih ya. Berapa nih? 4 sama 4. Nah, 4 sama 4 ini kita cari rata-ratanya. Tadi gimana cari rata-ratanya? 4 ditambah 4 dibagi 2. Iya, 4 ditambah 4 dibagi, jadinya 8 dibagi 2, 4. Nah, jadi nilai tengah dari data jam olahraga per minggu adalah 4. Ada yang bertanya dulu dari nilai tengah? Paham, Bu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang ketiga nih, modus atau nilai yang paling muncul dari semua datanya. Kita langsung aja ke contohnya. Hitunglah modus dari data makanan favorit. Dari makanan favorit, modusnya yang mana nih? Yang paling banyak? Martabak. Betul, martabak ya. Karena dia jumlahnya ada 5. Ya, jadi modusnya adalah si martabak. Coba kalau dari yang warna favorit, modusnya? Enggak ada. Banyak. 3. Iya, modusnya itu ada Merah. 3. Merah, hijau. Biru dan hijau. Nah, merah, biru, dan hijau ini tiga-tiganya termaksud ke dalam modusnya. Oh. Modusnya boleh lebih dari 1. Iya, kalau satu data itu dia boleh memiliki lebih dari satu modus. Nah, bisa juga data tersebut itu nggak punya modus. Jadi misalkan semua datanya itu 1. Nah, datanya ada 5. Terus semuanya 1, kan sama semua ya? Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih banyak. Berarti data tersebut tidak memiliki modus.
Nah, bisa juga punya satu modus kayak yang ini berarti kan satu modus ya. Cuman si martabak. Nah, kalau satu modus dia disebutnya unimodus. Kalau dia punya 2 modus disebutnya bimodus. Nah, kalau 3 gini berarti apa disebutnya? Multimodus karena lebih dari 2 gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait modus? Tidak. Nah, setelah kita tahu nih min, median, modus, kapan kita gunakan min, median, sama modus? Kita gunain min itu jika data yang kita miliki nggak ada pencilannya. Pencilan itu apa? Pencilan itu nilai yang berbeda dari nilai lainnya. Jadi misalkan kita lagi hasil ujian nih, hasil ulangan. Nah, nilai siswanya itu di antara 80 sampai 100. Terus ada satu anak lagi nih, dia baru ujian, tapi dapat nilainya itu 10. Nah, itu kan lumayan berbeda jauh ya. Dari 80 ke nilainya yang 10. Nah, itu berarti terdapat pencilan. Nah, kalau terdapat pencilan, nggak bisa pakai min. Gitu. Contohnya adalah nilai akhir semester di rapot. Jadi kalau misalkan kalian nerima rapot, itu kan ada satu nilai aja ya, setiap mata pelajaran. Nah, itu merupakan rata-rata dari nilai UAS kalian, nilai UTS kalian, dan juga nilai tugas-tugas. Jadi ibu pakai rata-rata buat mendapatkan nilai itu. Selanjutnya untuk media nih. Nah, kalau datanya ada pencilan, kita bisa makainya median agar hasilnya itu tidak terpengaruh. Karena median kan tadi hanya dilihat apa? Nilai apa? Nilai tengahnya aja. Jadi nilai yang pinggir-pinggirnya yang agak jauh itu nggak berpengaruh. Contohnya menentukan pendapatan tengah suatu penduduk. Kalau pendapatan penduduk kan itu dia pasti bermacam-macam ya. Ada yang dari ratusan ribu atau puluhan ribu sampai jutaan, itu kan jauh rentangnya. Jadi bisa pakai median. Nah, kalau modus itu untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Contohnya, ada yang bisa tebak contohnya? Pakai modus ketika apa? Ketika apa? Kapan? Iya benar juga sih. Menentukan melihat makanan favorit atau warna favorit ya. Boleh juga. Nah, tapi kalau di kehidupan sehari-hari kita, Oh iya. ketika pemilihan ketua OSIS atau pemilihan presiden, itu kan dia juga makanya Modus. sebentar. Oke, kita balik lagi nih ke pendapat kalian tadi yang kita sudah bicarakan di awal. Berarti di sini tanpa kalian sadari, kalian sudah bisa menemukan satu ukuran pemusatan data adalah apa nih? Yang paling banyak apa itu tadi? Modus. Iya. Yang paling banyak modus. Jadi tanpa kalian sadari, kalian sudah menggunakan satu ukuran pemusatan data, yaitu modus. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari penjelasan Ibu? Tidak. Belum. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya bagaimana jika data yang digunakan itu banyak? Nah, tadi kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita pakai GeoGebra. Nih. Nanti akan kalau kita buka aplikasinya akan tampilannya seperti ini. Lalu kalian klik menu yang view. Lalu pilih yang spreadsheet. Nah, nanti bakal muncul tabel kayak gini nih. Nah, ini jendelanya bisa dibesarkan aja. Ada lagi. Nah, ada yang mau satu orang bantu Ibu? Mau. Nanti diajarin, ayo. Nanti Ibu kasih tahu juga langkah-langkahnya. Oke, Bi. Sekarang kita masukin datanya dulu nih. Kita pakai yang ini aja, jumlah saudara tadi. Ya. Berarti masukin 2-nya ada 5, masukin 2. 2. Terus ke bawahin 2 lagi sampai 5. Ya. Lalu 1-nya ada 3. Ya, lalu 3-nya ada 2. Nah, karena di sini 0 saudaranya ada 0 siswa, jadi nggak usah kita gunakan ya. Selanjutnya kita mau cari rata-rata atau minnya dulu. Rata-ratanya kita bisa ambil sel yang lain, lalu ketik sama dengan. Nah, masukin rumusnya itu min. Ya, lalu buka kurung, tutup kurung.
Ya, baru select sel dari A1 sampai A10, select datanya. Di drag ke bawah ya, di blok ke bawah. Nah, kalau udah di enter aja. Oke, sorry sebentar. Ini dibuat list dulu harusnya. Sebentar ya. Nih. Oh, gini. Datanya di blok dulu semua dari A1 sampai A10. Lalu klik yang create. Ya, lalu yang list. Nah, nanti bakal muncul di kirinya itu list data kita. Lalu setelah itu baru di sini di bawah di input sama dengan min tutup kurung buka kurung klik mungkin L1 atau klik aja bisa. Iya, di dalam kurung. Terus klik jangan, berarti tulis aja L1 satu. Udah, enter coba. Nah, jadi si A ini adalah nilai si rata-ratanya sama ya tadi 1,9. Lagi modus sama di input lagi sama dengan mode itu mode terusnya. Tutup kurung lagi. Nah, L1 lagi berarti. List data lagi, enter. Modusnya itu 2 karena duanya punya berapa? Punya 5 ya, ada 5. Satu lagi median sama dengan median tutup kurung buka kurung L1 enter 2. Nah, medianya adalah 2 gitu. Jadi A itu tadi untuk rata-rata, L2 nya untuk modus, B nya untuk median. Ada yang bertanyakan dulu anak-anak? Terima kasih sih. Iya, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanyain lagi, kita kuis. Kuisnya berkelompok. Nanti kelompoknya itu bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang. Hari ini kita mau berburu harta karun. Jadi setiap setiap kotak dia punya skor yang berbeda-beda. Kalau benar nanti bisa plus, kalau salah ada minnya. Tapi setiap kotak itu skornya beda-beda ya. Oke. Nah, bisa dibentuk dulu kelompoknya. Berempat. Ini berapa? Berdua doang. Berapa? Itu setiga sama Tiga, dua. empat, satu ke belakang aja ya. Satu ke belakang, kamu yang bertiga. Iya. Oke. Siapa yang ke belakang? Daninya udah nggak ada. Bertiga deh mana? Ada. Oh iya oke. Ya udah. Apa tunggu dari yang ke toilet ya? Iya. Ya udah, nanti kalau Dalia datang berarti ke Reta sama Faisal ya. Oh. Iya gitu aja. Oh. Gas. Jadi bertiga, berempat, bertiga. Gas. Oke. Nah, untuk menentukan urutannya kalian gambreng aja deh. Biar enggak gambreng yang perwakilan kelompok gambreng. Nggak tahu ya, bismillah. Oke, itu yang deket aja. Iya. Ayo, Mia. Aura aja. Gambreng. Yang sebentar. Yang duluan beda sendiri itu pertama. Oke. Oh. Pertama bagus ya? Yang paling gambreng. Gak ada yang ganti. Nah, Ada. kamu pertama. Sweet. Sweet. Yang menang kedua. Sweet apa? Ganti. Cina. Oke, kalau begitu ya. Kamu di sini. Siapa? Dalia ke kelompok Retno sama Faisal ya. Di situ aja. Mau ngapain? Oke. Bagusan satu. Kelompok Aura dulu nih, bisa pilih. Kalau yang mana Kita pilih ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hoki-hokian. Iya, isinya beda-beda. Soalnya juga beda-beda. Oh. Ada soalnya. Kotak 4. Kotak 4. Kok gitu? Kalau gitu. Iya. Nah, ini kalau benar kalian plus 11. Wow. Kalau salah plus 1. Min 1. Gimana? Waduh. Gua ada Gak waktunya. ada salah. Gak ada waktunya kok. Oke. Yang ngerjain kita semua Yang ngerjain gak usah kelompoknya aja. Oh. bener Oh. 11 salah minus
1. Yo ay. Yo iya. Sebentar. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 2. Oke. Oh. 1 ya. Kelas kamu. Oke. Siap. Nggak jadi guru. 1 2 3. Kelompok sana dulu. Udah Kamu mana? hitung aja dari rata-rata. Oke. 1 2 3 tadi. Kalian 1. Apanya? Enggak nanti jangan ke Enggak. Nanti kalian kelompok 1. Itu Ayo. rata nilai ulangan. Jadi gimana cari rata-rata? Rata-rata kan 83, Bu. 83 yakin? Iya. Kita jawabannya ya. Wih. Betul. Kelas 11 ya. Gede. Oke. Tadi yang kedua kelompok gue ya. Oh ya. Yang mana? 4 gak boleh lagi. 1. 3 bisa lah. 3. Kayaknya dia betul ya. Ini 30. Oh, Kalanya minus 8 deh. Iya. Gede ya, Wak. Siap? 1 2 3. Satu motor dari sini. Baca dulu aja. Bisa dengar. Tapi di sini dengar. Sumpah. Tadi yang pagi. Ayo, min, median, modus atau ABC-nya bener nih? Itu Min. Min. Nilai yang paling utama kiri, iya min. Kele lebih baik. modus. Aduh, saya sih. Semuanya bisa gak sih? Kecuali median gak sih? Kecuali Ya media nggak bisa. Min. Median gak ngaruh. Min ya. Ayo. Mana yang fixnya? Oh, yang Min, B, min, yang min. B. Ya, Min apa bismillah. modus? Men. Ya. Ya, deh, men. Yakin? Kayaknya D. Tadi ya. Balik bebas. Ya udahlah. Belajar ya. Ya nggak apa-apa salah. Kalau salah nggak apa. Kalau salah minus. Men. Yakin ya? Men. Totot. Mbak. Iya. Nilai tengah. Kenapa? Karena kan dia nilainya dari 70 sampai 90 nih. Tapi ada satu yang nilainya 10. Berarti ada data, ada nilai pencilan. Oh, Kalau ada nilai pencilan, kita nggak bisa pakai min. Karena kan min tadi jumlah semua datanya ya, dibagi banyak data. Gitu. Jadi kita harus makainya si nilai tengah ini, si median, biar nggak pengaruh nih si pencilannya. Karena kan median cuma dilihat nilai tengahnya aja ya. Gitu. Kalau min itu pakai seluruh datanya, modus juga tadi seluruh datanya. Udah bingung. Sedih banget dah. Udah lewat statement. Oke. Maafin kita Bu Kori. Maaf, Bu Kori. Min 8. Min 8 ya. Sedih banget. Oke. Kita min 20 kayaknya nih. Ayo. Ayo, angka berapa? Dalia. Keberapa? 5 gak sih? 5 sih ada OP-nya kayak OP gitu. Kita nggak sih? Kita. Aparta Karun. 5. 5. 5. Saya bijak kau. Skornya adalah Bukan min 20 plus 20. Kamu susah nih, guys, susah. Susah nih. Gokil. Minus nih. Data mana yang boleh murid ya tentu. lah ini mah gampang. Coba aja dulu. Tinggal cari yang ya jangan Oh, data mana yang mempengaruhi median ya 500, yang tidak mempengaruhi median 500 juga, ya kan? Iya di jawabannya D. D yakin? Catat bener nggak Dalia? Iya. Jawabannya D. Hoki. Soal gampang. keren. Jawabannya poinnya gede. iya, makanya ini menggunakan keberuntungan. Ibu mau nanya, Bu. Gacha. Kenapa yang ini 500 ya? Kenapa 500? Sama jawabannya kayak tadi. Karena kan kalau dilihat di sini hanya dari 120 sampai 200 yang lain. Tapi tiba-tiba dia ada 500 nih datanya, langsung bedanya jauh. Oh, gitu. Nah, tadi ini disebut data Pencilan. pencilan. Gitu. Oh iya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita balik ke Beda konsep. ini paling gede berapa nilainya? Apa itunya? 50 ya, Bu? 20. Ada nggak yang belum? Ada lagi yang Aduh, lagi. Masih Bisa. Nanti bisa sanksinya 26. 126. Tinggal 126 ya betul. Satu sih. Aura yang mana? Tapi dua ada Kita bikin. Satu sih ada bajak lautnya. Ya, 1, Bu. Ah, satu.
Biar aja ya. Ada topi pirate. Oh iya, bajak laut. Oh. Tidak. Ya. Oke. Kalau guys, lagi emang dia Lagi aja. Modusnya berapa? 4 dulu. 4. Yang B. Ada teori. Konspirasi ya. yang sebelah sini ngitung semua. Yeay. Plus 10 ya. Paling pojok. Oh iya. Tapi itu kan ada kesalahan. Yang tengah. Iya, Jadi apa dulu apa nih? Ayo. Emang tadi sebelumnya bilang apa Isan? Yang tengah, yang tengah. 2 sama 6. Tadi yang 2,6. soalnya nih kayaknya yang tengah gede. Dua kayaknya Yang gede kiri tuh. hitung-hitungan iya kan? Dua kayaknya Dua gede. Gas. Kayaknya ada emas. Iya, ada Gasnya terus dia menghadap ke kita gitu deh. Tidak miring gitu dia. Iya. Teori pindah. Iya. Pilihan bersama 2. Kotak 2. Buka butirai 2. 2 ya. Mobil. 2 ya. Mobil. Oh. Oke, soalnya ya. Tadi ada modus. Ayo Multi sama B. Jadi yang B. B. Yakin? Iya, Ya, betul Bebo. Dan menang. Tapi ini kalah. 12. Terakhir berarti Faisal. Minusnya Harus menang nih. Biar minusnya harus 100 nih. Berarti sisa Tinggal 6 ya. gas, sewonon gas. Paling buruk gas. Paling gede deh. Tapi nggak mau sih tutup. Kita kalah sih kalah. Ya soalnya itu. Paling bulu kena. Bolu. Mahasiswa 6, 7, 9, 7, 6 tambah 1 lagi jadi 7 jam Parah banget tadi ya. Lihat tuh, lihat. Lagi. Ayo, enggak apa-apa. Itu 6,9 apa 6,8 sih? 6,8. 8. JBT nggak sih? Ayo. JBT. Enggak, Tes GPT itu masih Dahlia. Ih, parah Dahlia gitu. Ih, parah. Jadi 7 jam. Berarti naik 2 kan? Bentar. Bentar ya, Bu. Iya ya, Pak. Tunggu ayo. Ya kelamaan Bu, udah kita ada kelompok kita juga ya. Iya Bu, udah. Sabar. Kalau salah nanti kelompok lain deh Kalau boleh. gitu kenapa nggak kita aja? Ada lagi Bu. Kalau salah boleh kelompok lain. Kalau salah. Oh, 8 ya? 8 Bu, 8 jam Bu. Karena 34 ditambah 8 sama dengan 42. 42 dibagi 7, 6. Iya. 42 dibagi 6, 7. Jadi berapa? 8 jam. Yang A. Maafin kencang, 8 jam ya Bu. A. Ya Bu, Abu. Abu. Oke. 1, 2, 3. Wih. Faisal. 25 ya. Dia skor terbesar. Bukan salah lagi Bu. Udah 6 aja. Kali ini 6 dulu. Berarti ini 21. Ini berarti 12. 45. Itu kuncilan tuh Bu kayak Bu. Iya, kan berarti enggak dianggap kerjaan ya. Iya, apa berarti yang menang Yang adalah satu kelompok cuma tiga. Nggak satu sama 2. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Faisal Bu karena dia menang. Iya, Bu. Yang menang Boleh menyimpulkan perwakilan kalau Faisal. pelajaran hari ini. Oke, saya tuh. Apa nih? Oke. Jadi kita belajar kali ini belajar modus, mean, dan median. Ya. Nah ternyata saya baru tahu ada yang namanya pencilan di median itu, di semua data. Ya. Nah habis itu saya juga baru tahu ada tipe-tipe modus, ada bimodus sama multimodus. Udah sih, Sama kayak- unimodus. Ya kayak multimodus ya. Multimodus, bimodus sama unimodus. Sama unimodus ya yang Ya, ada modusnya tiga. satu ya. Iya. Ya saya baru mau pelajari hal itu Bu. Yang lain ada yang mau nambahin? Udah, Udah? Bu. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian ingat terus ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran minggu depan. Terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dulu. Enggak di stop, Pak.